Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rocky Gerung makin terpojok, BPN pastikan lahannya milik Sentul City. Ditulis oleh Syardi. Saya sebelumnya tidak komentar atas perseteruan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City, karena masih melihat perkembangan situasi dan kondisi. Tapi sepertinya mulai ada sedikit titik terang. Awalnya, Sentul City melayangkan somasi kepada Rocky Gerung sebanyak 2 kali, yaitu pada 26 Juli dan 6 Agustus 2021 lalu. Dalam somasinya, Sentul City meminta Rocky Gerung segera mengosongkan dan membongkar rumahnya di Bojongkoneng. Awalnya, Sentul City mengklaim sebagai pihak sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB nomor 2412 dan 2411 Bojongkoneng. Sentul City memberikan waktu 7 kali 24 jam untuk membongkar dan mengosongkan bangunan. Jika tidak dilakukan, maka pihaknya akan meminta bantuan Satpol PP untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut. Rocky Gerung tidak tinggal diam, dia tidak gentar dan melawan balik. Dia sempat mengatakan dirinya berencana menggugat Sentul City sebesar 1 triliun rupiah atau somasi yang mereka ajukan. Besarnya nilai gugatan itu lantaran kediamannya sangat berharga karena memiliki banyak kenangan. Polemik ini mau tak mau menyeret BPN Bogor. Ada sedikit informasi yang saya temukan. Kepala Kantor ATR atau BPN Kabupaten Bogor, Septo Acanto menyebutkan, proses penerbitan izin kepemilikan lahan SHGB kepada PT Sentul City sudah sesuai aturan. Tidak ada pelarangan prosedur kepemilikan lahan tersebut. Saya pikir prosedur perizinannya sudah clear atau jelas semuanya ya pada saat itu, kata Septo. Septo mengatakan izin kepemilikan lahan awalnya dimiliki PT PN 11 dengan status hak guna usaha atau HGU. Kemudian izin lahan dilepas dan diberikan kepada PT Sentul City dan beralih menjadi SHGB pada tahun 1994. Septo kembali menegaskan, pihaknya memastikan bahwa seluruh proses penerbitan izin kepemilikan lahan tersebut telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum. Sertifikat juga sudah keluar, katanya lagi. Nah, sedangkan menurut pengakuan Rocky, dia membeli lahan tersebut di tahun 2009. Dia membeli dari seorang yang menurut Sentul City sudah beberapa kali menjual lahan milik mereka. Bahkan orang ini pernah tersandung masalah hukum dan menjadi terpidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat. Pernyataan BPN di atas mulai membuat posisi Gerung terdesak. Belum selesai sampai di situ, di media lain juga diberitakan Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Bogor mengatakan, berdasarkan pemeriksaan BPN, lahan yang digarap oleh Rocky dan dijadikan tempat tinggal bersertifikat HGU milik PT Sentul City. Sampai saat ini atas objek itu terdaftar dengan HGB atas nama PT Sentul City, kata Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, Septo Acanto. Dia juga ditanya soal pihak yang menuding sertifikat yang dimiliki Sentul City palsu. Menurutnya, BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat palsu untuk kepemilikan kepada pemilik lahan. Tuduhan SHGB Sentul City palsu beredar bagaimana? Sampai saat ini ada data, HGB sudah ada data lama, ada datanya, jadi tidak palsu. Semua sertifikat yang terbit saya kira benar ya, katanya. Dia juga ditanya apakah proses menuju penerbitan HGB milik PT Sentul City sudah melalui prosedur yang benar. Menurutnya, pihak BPN tidak akan berani mengeluarkan sertifikat asli jika melalui prosedur yang salah. Nah, bukankah ini akan semakin memojokkan Rocky Gerung? Yang saya mau bahas bukanlah siapa pemilik sah sebenarnya lahan tersebut. Itu bukan urusan kita. Ini sebenarnya murni masalah hukum terkait sengketa tanah yang sering terjadi di negara ini. Yang bikin geram adalah polemik ini diseret ke ranah politik. Rocky Gerung meminta Presiden Jokowi membantu rakyat yang terlibat sengketa tanah dengan perusahaan besar atau koperasi. Fadlizon juga meminta agar pemerintah semestinya ikut campur. Ini yang halus. Yang frontal lebih banyak lagi, salah satunya dari Partai Demokrat. Adi Arief menduga ada motif politik di balik perintah Sentul City kepada Rocky Gerung untuk membongkar rumahnya. Menurutnya, Rocky Gerung mau dibungkam. Motif politik pasti berada di balik kasus ini plus keserakahan. Sikap kritis Rocky Gerung mau diberedel. Sudah pantas melawan ini dengan aksi besar, kata dia. Intinya, kenapa lagi-lagi pemerintah yang harus diseret? Waras gak? Belinya tahun berapa? Pemerintah sekarang yang disalahkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Buat Ganjar dan relawannya, belajarlah dari kekalahan Ahok di Jakarta, ditulis oleh Alifur Rahman. Nampaknya kemarahan PDIP pusat sudah memuncak. Lewat Sekjen Hasto Kristianto, partai mengingatkan agar memberikan sanksi kepada anggota kader yang ikut menyatakan deklarasi kepada calon presiden 2024.
Karena sesuai amanat partai, capres-capres itu menjadi kewenangan Ibu Megawati. Maka kalau ada kader yang mendahului atau bersikap di luar kewenangannya, partai akan memberikan sanksi. Sikap tegas ini muncul karena banyaknya relawan Ganjar yang mulai melakukan deklarasi di berbagai daerah. Meskipun sebenarnya jumlah relawan ini tidak signifikan, jumlahnya jauhlah dibanding DPC partai, tapi tetap saja itu cukup mengganggu suara-suara di internal. Apalagi belakangan, PDIP Jawa Timur merespon euforia kelompok Ganjar ini. Tak cukup dengan pemasangan baliho secara serempak di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, mereka bahkan secara terbuka menyatakan mendukung Puan Maharani sebagai RI1. Awalnya, PDIP mungkin tidak menyangka bahwa gerakan relawan Ganjar ini akhirnya mengganggu internal mereka, sehingga dari banyaknya deklarasi mereka tidak bergeming menanggapi. Tapi sekarang setelah PDIP Jatim mulai menyatakan sikap, maka partai mulai merespons untuk memberikan sanksi. Dan kali ini peringatan tersebut muncul dari sekjen partai, yang artinya sikap ini resmi. Tapi sampai di sini banyak yang salah paham, dikiranya Ganjar yang akan disanksi, seperti pemberitaan di media online. Padahal PDIP sebagai partai memberikan peringatan kepada seluruh kadernya untuk tidak ikut deklarasi capres. Kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan oleh PDIP? Karena sebagai partai pemenang pemilu, PDIP punya pengalaman buruk di masa lalu, yang pernah cukup dominan di ibu kota Jakarta harus kalah pada koalisi Anies Sandi. Pola deklarasi dukungan terhadap Ganjar ini cukup mirip dengan apa yang terjadi pada Ahok dulu. Muncul dukungan maju dari independen, bahkan tetap independen meski sudah ada partai yang ikut bergabung. Lalu seperti yang kita tahu, internal partai terpecah waktu itu. Beberapa kader PDIP menyatakan secara lugas dan jelas menolak Ahok sebagai cagup. Mereka sesumbar, Ahok lawan kambing dibedakin pun bisa kalah. Menurut informasi yang saya dapatkan, Bu Mega saat itu sempat geram dengan Ahok karena terlalu dini mendeklarasikan diri untuk maju lewat jalur independen. Padahal komunikasi belum terjadi, apalagi internal partai sudah tidak solid, banyak yang menolak Ahok. Hanya saja dengan keyakinan untuk menyelamatkan demokrasi dan partai politik di Indonesia, Bu Mega merasa Ahok harus maju dari PDIP. Karena pasti tidak baik bila Ahok maju dari jalur independen dan mendapatkan dukungan signifikan. Partai bisa dianggap tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini bukan lagi soal menang kalah, tapi soal aspirasi masyarakat yang harus dijawab oleh PDIP. Waktu itu Ahok harus diantar langsung oleh Bu Mega, karena banyak internal partai tidak sepakat. Bahkan beberapa orang yang ditugaskan Bu Mega untuk mendampingi Ahok untuk mendaftar dari calon PDIP, mereka memohon maaf dan menyatakan tidak siap untuk mendapat perintah tersebut. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari Pilkada 2017 lalu? Internal partai tidak solid dan Ahok pun kalah telak dari Anies Sandi. Mungkin sebagian orang meyakini bahwa kekalahan Ahok adalah faktor demo besar-besaran, saya juga sama. Tapi di sisi lain, dari sisi survei, tren peningkatan suara Ahok memang cenderung tidak berkembang, sehingga tidak ada suara baru yang bisa diciptakan. Saya adalah saksi sejarah pendukung Ahok